Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini dalam konteks pengamanan dirinya? Emang proyek apa sih yang ditakutin ini banget? Jokowi itu menjadi 3 periode, pasti setelah itu dia akan menjadi presiden seumur hidup. Ngompol. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Debbie Wage dan politisi senior kesayangan kita Mas Ahmad Raufik. Apa kabar Mas? Baik. Makin sibuk ya kayaknya ya. Gitulah. Makasih udah datang ke sini Mas Raufik. Oke. Dan Mas Ruri. Iya, apa Mbak kabar? Debbie, baik. Nah guys, hari ini kita mau ngomongin nih lagi-lagi ketidaknetralan Pak Jokowi. Gitu, langsung kita tanya aja yuk. Mas Raufik kan terlibat langsung ya. Apa sih yang paling mengganggu dari ketidaknetralan yang ramai ini? Ya, hari ini di dalam pemilu 2024 ini bicara netralitas itu sesuatu yang langka. Karena ini sesungguhnya menjadi sebuah keharusan, tetapi ini tidak dapat terwujud karena kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah Pak Jokowi akhir-akhir ini dalam pengkondisian terhadap salah satu capres yang ada, bagaimana seorang presiden layaknya harus bekerja, bagaimana memperhatikan dan terus memikirkan nasib rakyat, tetapi yang terjadi justru sibuk kampanye. Mungkin bisa didetailkan Mas pengkondisiannya itu. Ya, kita bisa melihat bagaimana misalkan kalau kita bicara soal nepotisme, sudahlah ini kan sudah menjadi sesuatu yang kasat mata dan tidak hanya sampai pada nepotisme, tetapi perangkat itu juga kita bisa melihat secara langsung. Misalkan bagaimana perangkat-perangkat desa, banyak sekali informasi di media bisa kita lihat. Perangkat-perangkat desa banyak yang sudah dikondisikan dalam kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kita juga bisa melihat bagaimana kemarin Erick Thohir mengumpulkan seluruh BUMN dan di situ Prabowo hadir. Itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak netral. Justru dipertegas bahwa Pak Prabowo ini adalah sahabat saya, teman saya, dan lain-lain, bagian dari BUMN. Itu kan memberikan pesan bahwa ada ketidaknetralan di dalam konteks pemilu hari ini, dan itu sangat meresahkan karena ada ketidakadilan di situ, ada transparannya di dalam semua proses. Kita juga bisa melihat banyak hal sisi yang itu seolah-olah terkondisi, sehingga apapun hasilnya pemilu nanti menjadi tidak indah. Demokrasi menjadi terlukai karena hakikat dari demokrasi itu kan sesungguhnya harus menunjukkan sikap keadilan. Ada transparansi, ada kesamaan hak, dan disitulah ada kepincangan di sini. Kepincangannya itu adalah capres yang satu dengan yang lainnya itu merasa tidak terayomi, bahkan terkesan ada permusuhan secara terbuka. Jadi ini yang membuat pemilu besok itu menjadi satu hajatan pesta rakyat yang hambar, yang kita bisa melihat bahwa apapun yang dihasilkan dari pemilu ini nanti, kalau menang Pak Prabowo sekalipun itu clear, penuh dengan kejujuran, hasilnya pasti masyarakat menganggap itu tidak jujur. Jadi dan ini Pak Jokowi juga mestinya harus melihat bahwa dengan ketidaknetralannya di dalam proses pemilu ini, kepercayaan masyarakat semakin menggerus rasa kesukaan terhadap Pak Jokowi hari ini.
dan itu bisa berakibat pada apatisme terhadap Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang memang semulanya itu sangat dicintai. Hari ini memang sangat dibenci, terutama dalam konteks menjelang akhir jabatan. Masyarakat kan sesungguhnya menginginkan bahwa jadilah negarawan yang baik. Betul bahwa presiden itu mempunyai hak pilih, dia juga bisa memilih salah satu capres di bilik, tetapi ya jangan disuarakan karena itu kan terkait dengan positioning yang seharusnya dia menunjukkan bahwa dia milik semuanya. Tapi Mas, di undang-undang kita sendiri ada nggak sih yang secara eksplisit gitu menyatakan presiden yang memang harus netral? Apa itu cuma etika? Ya etik, dalam konteks ini etik lebih dititik beratkan bahwa undang-undang presiden harus netral. Ya tidak perlu diundangkan, itu kan sesuatu yang sudah common kan, itu udah common, nggak perlu lagi diatur secara rigid. Mestinya dia juga paham. Karena kan banyak protes-protes juga nih, termasuk pemazulan Pak Jokowi di gerakan petisi. Itu memang secara hukum bisa nggak sih kita memaksulkan presiden yang tidak netral? Memang kalau menurut kriteria Pak Mahfud itu presiden bisa dimajulkan itu ada lima hal. Nah, yang 5 hal yang terakhir itu adalah pelanggaran etik. Nepotisme itu adalah pelanggaran etik. Makanya ada ratusan lawyer yang ingin melakukan aksi hukum dalam konteks itu. Apa tadi istilahnya dilengserkan. Ya memang sudah ada pelanggaran gitu. Nah, tapi kan menurunkan presiden hari ini itu kan secara konstitusi tidak gampang. Butuh waktu paling cepat ya 6 sampai 1 tahun, karena itu harus berproses di DPR, lalu ya banyak hal yang harus dilalui. Nah, tetapi itu adalah pesan yang paling penting bahwa hari ini memang presiden menjadi milik pasangan tertentu dan itu merugikan masa depan demokrasi ke depan. Tapi bukannya pemilu kita itu selalu diwarnai kecurangan, jual beli suara, KPU yang ditangkap, kayak mungkin ini bukannya cuma hari ini kita hanya dipertontonkan lebih masif aja gitu. Emang kayaknya memang prinsip politik Machiavelli yang penting rebut dulu kekuasaannya itu kayaknya udah berlangsung lama ya. Cuma kali ini tuh lebih edan gitu dipertontonkannya, gimana Mas? Jadi memang ya wajar lah dalam dunia politik itu ya maunya nggak ada kalah, maunya pasti menang ya kan. Harus direbut duluan. Harus apapun caranya kita harus menang, harus kita rebut itu. Nah, memang apa yang disampaikan Mas Rafiq tadi mengenai soal kecurangan itu memang kayaknya memang udah common ya. Saya kira kita ke bawah nanya itu mereka juga merasakan. Saya kira masyarakat di bawah juga bisa merasakan tentang denyutan kecurangan-kecurangan itu. Nah, saya hanya mencoba mengelaborate saja kenapa seperti ini selalu dilakukan. Tapi dalam konteks Pilpres yang sekarang ini lebih menarik ya. Lebih menariknya dalam kecurangan itu, saya menerjemahkannya itu kayaknya lebih menarik. Karena apa? Karena ini terkait dengan Prabowo. Ya, pertama karena Prabowo ini udah mau masuk 4 kali ini ya. 4 kali ini untuk dia di panggung dia berusaha untuk dia jadi presiden, karena yang pertama itu kan di 2009 dia pasangan sama Ibu Megawati sebagai cawapres, gagal. Lalu kemudian di 2014 dia sebagai capres berpasangan sama Pak Hatta, gagal. Lalu oleh Pak Jokowi. Ya. Lalu kemudian di 2019 dia pasangan sama Sandiaga Uno. Gagal gitu. Gagalnya oleh Pak Jokowi lagi. Gagalnya oleh Pak Jokowi lagi. Nah, sekarang kan udah sama Pak Jokowi berhasil dong ya. Jadi kira-kira itu masa sih sudah 3 kali masih gagal lagi gitu. Ya karena kan yang mengalahkannya Pak Jokowi. Sekarang udah digandeng gitu. Nah, makanya sekarang itu Prabowo sendiri dan timnya pasti kerja keras bagaimana Prabowo itu tidak malu ya kan di perjuangan yang keempat ini tidak gagal lagi. Makanya berbagai cara itu kan
untuk memenangkan Prabowo ini kan udah luar biasa. Nah, Pak Jokowi sendiri, apapun dia udah terlanjur merilis pernyataannya itu, setelah saya ini giliran Pak Prabowo, gitu kan? Ada satu tadi itu, setelah saya ini gilirannya adalah Pak Prabowo, dia terlanjur begitu. Yang kedua, dia ini apapun punya kegelisahan yang luar biasa. Pasca dia tidak memimpin, pasca dia lengser itu apa yang akan terjadi, apa yang akan dia hadapi, itu pasti menjadi guncangan pikirannya. Karena itu, ya apa yang dilakukan Mas Rafiq tadi itu ya memang orang sangat paham, sangat tahu. Karena memang ini harus menang, gitu kan. Ini tuh semua cerita kegilaan yang dilakukan, kegilaan cawe-cawe sansen yang itu Pak Jokowi ini sebenarnya sumbernya itu karena IKN belum selesai nggak sih? Nah, bukan hanya itu saya kira, bukan hanya itu saya kira. Ya IKN salah satu faktor yang membuat Pak Jokowi itu harus all out, dia fight, dia harus bisa memenangkan calonnya. Dan yang kedua, kan dalam masa kepemimpinannya, tentu kan banyak proyek-proyek besar yang dia lakukan, ya kan? Tentu ini akan menjadi problem-problem biasalah kalau dalam selesai kepemimpinan itu banyak lawan-lawan politiknya akan mengulik-ngulik. Tentu ini apakah itu di inner circle-nya, apakah itu di keluarganya, pasti akan begitu. Maka apa yang dilakukan Pak Jokowi ini dalam konteks pengamanan dirinya agar soft landing, kira-kira begitu. Tapi kan kalau dibilang proyek-proyek yang dilakukan waktu dia menjabat kan, misalnya presiden lain kan juga banyak proyeknya, misalnya yang sebelumnya Pak Jokowi, Pak SBY misalnya kan 2 periode juga. Tapi kan nggak sampai sepengen itu untuk harus 3 periode atau apa. Kayaknya kalau yang ini lebih apa ya Mas, lebih agresif gitu untuk mencapai dia tetap harus ada di situ. Emang proyek apa sih yang ditakutin banget? Yang disebut dengan ambisi kekuasaan itu kan seharusnya orang mestinya menyadari bahwa kekuasaan itu kan hanya sebagai bagian dari alat kan. Dengan alat itu dia bisa mengabdi kepada masyarakat, dia berbuat kepada rakyat yang jauh lebih maksimal demi kemajuan sebuah bangsa. Tetapi kan memang orang kalau sudah berkuasa itu lupa diri. Itu udah pasti banyak terjadi dan itu sangat menjadi common sense. Saya kira Pak Jokowi juga terinspirasi terhadap Xi Jinping misalkan. Xi Jinping yang presiden China itu dia lalu menjadi presiden seumur hidup. Nah saya kira kalau kemarin berhasil Jokowi itu menjadi 3 periode, pasti setelah itu dia akan menjadi presiden seumur hidup. Karena dia terinspirasi dengan para pemimpin-pemimpin besar yang ada. Tapi Pak Jokowi lupa bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu beda dengan sistem bernegaranya China misalkan, Rusia misalkan, Turki misalkan. Jadi menurut saya ini salah copy paste ini Pak Jokowi. Dia salah betul di situ. Salah inspirasi salah mengambil inspirasi. Yang kedua memang begini, kan banyak kita lihat ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu diambil dengan cara yang abnormal. Abnormal itu misalkan kita bisa melihat Omnibus Law. Itu kan undang-undang itu lahir dalam semalam. Kita juga bisa melihat bagaimana IKN itu juga tanpa melalui sebuah kajian akademik. Menjadi syarat misalkan di dalam pembuatan undang-undang itu harus ada kajian akademik dulu dong. Ada diskusi, ada perdebatan, ada dialog, lalu apa hasil dari dialog itu yang dianggap sebagai bagian dari konklusi. Nah ini tidak terjadi, sehingga begitu ini diundangkan, keputusan diambil, muncul berbagai macam hal yang terkait dengan kelemahan-kelemahan itu. Tentu karena ini adalah sebuah proyek ambisius yang tidak melatar belakangi pada kepentingan bangsa dan negara, akhirnya
sedapat mungkin ini harus dijaga agar ada satu penerusnya yang bisa mengamankan positioning. Nah, dalam konteks ini saya sebenarnya kasihan sama Pak Prabowo karena ini diperalat. Seandainya Pak Prabowo itu tidak menjadi bagian dari kekuasaan ini, lalu menjadi Jokowi menjadi netral, mungkin Pak Prabowo tidak menjadi bulan-bulanan kayak begini. Karena jadi ada maksudnya situasi, Jokowi justru tidak memberi kekuatan gitu ke Pak tidak Prabowo. memberikan keuntungan banyak hal. Misalkan begini, pendukung Pak Prabowo itu 45%, hampir 46%. Pemilih Jokowi sendiri itu punya 15%. Itu kalau digabungkan sudah lebih dari 60%. Nah, hal ini tidak tergambar sama sekali dalam konteks dalam konteks elektabilitas Pak Prabowo di dalam survei-survei yang terakhir ini. Memang ya ini hanya survei, tapi survei itu kan juga bisa menjadi bagian dari cermin. Kita bisa melihat banyak pemberitaan bahwa target Pak Jokowi harus 1 putaran, alasan ini efisiensi dana segala macam, tapi masa demokrasi dikekang dengan pembiayaan? Masa demokrasi harus dibatas-batasi? Ya biarkan ini menjadi pesta demokrasi yang dinikmati oleh masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang terbaik. Tidak perlu ada cawe-cawe, tidak perlu ada intervensi di situ. Nah, ini kan hari ini kan kita kan melihat netralitas untuk menggiring opini, menggiring masyarakat untuk memilih salah satu capres. Tapi kan sebenarnya yang juga krusial adalah penghitungan suara ya. Penghitungan suara itu yang juga banyak aneh-anehnya nih kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu gitu. Apakah ada ketakutan juga ini akan mempengaruhi penghitungan suara nantinya? Loh, ya udah pastilah, karena ujung-ujungnya kan pasti nanti di penghitungan suara. Kecurangan-kecurangan potensi kecurangan atau dugaan-dugaan kecurangan yang sekarang itu muncul, itu kan memang endingnya kan bagaimana suara, memenangkan suara dalam penghitungan suara itu. Nah, tapi gini, sebetulnya poinnya itu adalah kita ingin menyetop apa tidak. Ya kan? Yang poinnya itu kita ini mau menyetop apa tidak potensi kecurangan ini gitu. Kan pemazulan kalaupun terjadi kata Mas Rofi kita harus 6 sampai 1 tahun. Ya apapun misalnya itu kan salah satu pemazulan. Atau apa sanksinya? Tapi gini, masyarakat ini sudah luar biasa melakukan upaya untuk penyetopan potensi kecurangan itu udah luar biasa. Ada gerakan hati nurani. Gerakan hati nurani ini itu ada Ibu Gus Dur ya, Ibu Sinta Nuriyah. Ada kemudian Quraish Shihab, ada Kiai Quraish Shihab. Artinya di situ itu gerakan hati nurani itu luar biasa. Gimana nggak punya pengaruh? NO itu punya yang pemilu sekarang ini itu 40 juta loh pemilih NO loh. Itu gimana kalau Bu Sinta sebagai representasi tokoh NO, dia muncul sebagai power untuk menghentikan potensi kecurangan itu, mestinya punya pengaruh besar. Terus kemudian Faisal Basri, kemudian F. Sapulah Patah, itu kan juga bisa kita sebut sebagai representasi intelektual kalangan kampus. Dia begitu kerasnya bersuara, ini harus di-stop, harus dihentikan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini. Itu tentu pikiran kita mestinya memberi pengaruh yang luar biasa ke lingkungan akademisi intelektual gitu. Tapi kenapa ini tetap lancar-lancar saja? Nah, masalahnya adalah elemen-elemen yang bisa menyetop ini itu kan punya inline dengan Pak Jokowi. Kapolri, ya kan, yang menentukan juga Pak Presiden. Panglima yang approval juga Bapak Presiden. Artinya elemen-elemen, kemudian lembaga-lembaga lain yang memang bekerja untuk menyetop kecurangan-kecurangan itu,
mereka punya afiliasi dengan kepala negara. Nah, jadi untuk bisa menahan ini memang ya harus diperluas. Gerakan penyetopan itu harus diperluas. Dari semuanya lah harus diperluas. Kalau memang kita mau mempertahankan, memperjuangkan demokrasi ini berjalan dengan sehat dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Maksudnya diperluas mungkin seperti 98 gitu, semua mahasiswa turun ke jalan. Karena kan kalau enggak semua aparatur udah dipegang presiden. Tentu ya elemen-elemen yang menginginkan sebuah demokrasi yang sehat, pemilu yang jurdil, ya boleh. Kalau memang punya pikiran sehat begitu ya harus. Tapi kan masyarakat kita juga terbelah. Partai juga lebih banyak ke Pak Jokowi lagi ke Pak Prabowo Gibran. Nah, sekarang begini. Gitu loh. Sekarang gini. Betul, apa yang disampaikan Mbak Debbie itu betul. Banyak partai-partai atau tokoh-tokoh lari di sana. Tapi mereka berdiskusi nggak sama hati nuraninya? Mereka diskusi nggak sama pikiran jernihnya? Ya kan? Saya kira kayak Bu Khofifah. Ya kan? Bu Khofifah itu kan pimpinan muslimat, punya jamaah besar. Semua orang tahu Bu Khofifah itu orang baik. Ridwan Kamil juga ya bagus. Pak SBY kira-kira ya AHY. Jadi itu terus kemudian Emil Dardak. Maksud sih pikirannya dia itu kotor? Saya kira enggak gitu. Nah, tapi pada kenyataannya pada sana. Nah, masalahnya adalah inilah ibaratnya begini. Dia ini nih kakinya itu digoyang-goyang gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa bebas. Apa yang menggoyang tuh? Apakah uang, apa kekuasaan, apa proyek, apa nih Mas? Yang menggoyang semua tokoh, banyak tokoh besar kita, partai. Kalau saya sempat membaca di media ya bahwa inilah kecanggihan Pak Jokowi. Jadi seluruh menteri, seluruh ketua partai diberikan porsi yang seluas-luasnya untuk menggunakan anggaran misalkan di kementerian segala macam kan, akhirnya kartunya udah ketahuan semua. Misalkan Mbak Khofifah itu juga ada kasus soal bansos dengan DPRD, ya kan mau nggak mau itu kan sebuah bagian dari pengikatan ya, yang pada akhirnya para pejabat itu sudah nggak berkutik lagi. Banyak sekali, tidak hanya itu yang kasus gede-gede, yang kecil-kecil aja banyak kepala desa yang yang udah banyak yang mengalami ancaman soal dana desa akan diperiksa segala macam. Nah tentu ini yang membuat situasi itu menjadi semakin keruh. Tapi ingatlah bahwa ketidaknetralan Pak Jokowi ini akan dicatat oleh masyarakat. Rakyat akan mencatat betul, boleh mereka takut hari ini. Tapi di TPS pasti dia akan memilih yang berbeda. Masyarakat kita lebih realistis kok. Dia pengen tahu bahwa masa depan anak cucunya itu mendapatkan sebuah harapan, kehidupan yang lebih baik. Kalau mengikuti kepemimpinan yang tidak berpihak kepada rakyat, ya mereka pasti akan mencari dari tiga ini mana yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan Pak Jokowi nggak boleh lupa soal itu. Asal jangan kayak dulu ya, kalau ketahuan nggak milih satu partai, jadi pegawai negerinya langsung dicopot. Kalau sekarang nggak mungkin sekarang ya. eranya sudah sangat untung nggak mungkin. Kalau mungkin bisa gitu ya Mas Rafiq. Sekarang itu kan untuk menguatkan lagi kan Pak Jokowi ini kan mau mengangkat CPNS kan, ASN itu kan juga memberi stimulus yang Pak Jokowi kan kira-kira kan begitu. Tapi sebetulnya gini, saya mau menambahkan ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini memang seharusnya ada key person yang bisa nyetop. Ya kalau banyak key person kita yang ternyata juga banyak sandungan kasusnya, kan jadi memang saya sih dapat informasi ya dari teman gitu. Sebetulnya yang paling manjur untuk menasihati Pak Jokowi itu adalah ibunya, gitu kan. Oh, ibunya. Tapi ibunya itu udah almarhum, jadi
sekarang tidak ada yang memberi nasihat Pak Jokowi jangan atau jalan jangan, itu nggak ada karena ibunya udah almarhum. Ada satu lagi, itu kawan dekatnya Pak Seno, gitu kan? Itu termasuk Pak Rudi itu kawan dekatnya. Nah, yang bisa bilang jangan itu Pak ya Seno. Pak Seno itu juga. Tapi belum almarhum kan? Belum, tapi masalahnya ini udah berseberangan. Artinya memang Pak Jokowi itu udah nggak menghiraukan, nasihat orang lain. Dia berjalan dengan pikirannya sendiri, dengan realnya sendiri. Nah, ini yang memang berbahayanya di situ. Kenapa Pak Jokowi yang bagus tadi tiba-tiba kok menjadi kayak begini gitu? Ya mungkin juga diperparah dengan banyaknya juga didahului oleh aksi-aksi para pejabat yang juga banyak sandungannya, jadi makin sulit gitu kan? Iya kan, kalau memang ada politik sandera. Tapi kan, ini mungkin ada satu kunci lagi, Sri Mulyani ini. Kalau Sri Mulyani mundur, nah itu karena itu harapan kita stop karena gini, Pak Jokowi itu harus dapat pressure yang keras dari luar negeri. Nah, yang bisa menjadi stimulus untuk pressure dari luar negeri itu ya Sri Mulyani, Bu Retno. Itu kalau dia ini berdua ini tambah Pak Adi Mulyo, tapi ya saya kira dua inilah yang punya pengaruh luar negeri yang besar. Itu kalau mundur itu semua media asing udah pasti akan bang-bung, kira-kira begitu. Tapi kenapa belum mundur ya, Mas Rafiq? Ya, inilah sikap negarawan itu. Jadi apapun situasinya, seorang negarawan itu harus menjalankan sebagaimana fungsinya dia. Tetapi ada batas waktu, ada batas kesabaran, ada batas hal yang akan pada akhirnya itu akan berbuat jauh lebih nekat. Tapi ya mungkin sampai hari ini masih dalam batas nalar. Walaupun memang sudah merintih-rintih. Saya mau kembali kepada pressure tadi. Memang sudah waktunya rakyat bersatu, mahasiswa bersatu untuk turun gunung. Ini masa depan demokrasi sedang terancam. Karena hilangnya etik dan ketidakadilan itu akan membahayakan masa depan bangsa ini. Jika ini terjadi, maka kita akan menunggu 25 tahun lagi untuk kembali menata demokrasi. Saya kira itu. Oke, ada tambahan terakhir? Ya udah, sekarang itu saatnya. Sekarang tinggal nunggu Bu Sri Mulyani sama Bu Retno itu. Kalau mau memang ya tadi mahasiswa ya sekarang untuk mendapat tekanan luar negeri ya Bu Sri Mulyani gitu. Kalau enggak ya ini akan terus berlanjut gitu. Oke guys, jadi gimana, kalian pasti udah dapat intisarinya ya. Intinya presiden kita yang kita sayang ini Pak Jokowi itu sudah salah arah gitu kira-kira ya. Dan menurut Mas Rafiq ini kalau kita tidak memperbaiki sekarang, ini akan masuk ke zaman saat kita nggak demokrasi dulu guys. Kalau kalian ingat, kita pernah menurunkan Pak Soeharto lah ya, kita sama-sama demo rame-rame di sana dan akhirnya Pak Soeharto turun. Nah, kalau kata Mas Rafiq saatnya kita turun gunung, karena kalau enggak kita akan masuk ke era itu lagi dan menunggu 25 tahun lagi untuk bisa kita menikmati hari ini. Nah, justru kalau Mas Ruri berpendapat ini yang bisa ngasih pressure adalah luar negeri, jadi mungkin kuncinya adalah di Bu Retno dan Ibu Sri Mulyani untuk mundur atau memberikan pressure gitu lah guys. Ya kalian menilai sendiri ya guys diskusi kita hari ini. Gimana menurut kalian? Kalian setuju apa enggak kalau Pak Jokowi emang udah edan-edanan banget nih, lagi-lagi ketidaknetralannya ditunjukkan dengan sangat amat vulgar dan membahayakan demokrasi kita ke depan. Komen ya guys. Sampai ketemu lagi. Bye.